Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Berikut ini saya akan sajikan video panduan untuk admin terkait dengan penggunaan raport SP. Berikutnya itu adalah data referensi lokal. Nah, untuk data referensi lokal ini adalah data referensi yang diperlukan untuk lokal di raport SP tanpa mempengaruhi data yang ada di Dapodik. Yang pertama adalah kelompok mapel, ya, ini untuk jenjang SMA, SMK, ya. Ini biasanya menggunakan pengelompokan di raportnya. Ya, kalau untuk SD, SMP, ini semua mapel itu berada dalam satu kelompok, itu adalah umum. Ya, demikian juga untuk SMA, itu juga kelompok umum. Kecuali untuk kelas 11 nanti mungkin ada pengelompokan, termasuk ada di sana kelompok mapel pilihan. Ya, maka nanti untuk kelas 11 bisa memanfaatkan ini, bisa mengelompokkan apakah mapelnya dikelompokkan kelompok umum, kelompok A, kelompok B, atau misalnya kelompok umum atau kelompok mapel pilihan. Ya. Nah, kalau yang tidak digunakan silakan bisa dinonaktifkan. Kalau sudah, simpan. Nah, ini adalah referensi untuk pengelompokan mapel nantinya. Kemudian ada guru lokal. Nah, guru lokal ini maksudnya adalah jika ada data guru yang tidak masuk di Dapodik tetapi mengajar, ya, maka di sini Bapak Ibu bisa tambahkan secara lokal di raport SP tanpa mempengaruhi data yang ada di Dapodik. Langkahnya, tambah guru lokal, isi namanya, ya, silakan dilengkapi datanya sesuai dengan data gurunya. Ya, kalau sudah proses, ya, maka di sini data ini berlaku untuk lokal di raport SP saja tanpa mempengaruhi data Dapodik. Nah, kemudian mata pelajaran lokal. Ya, mata pelajaran lokal ini adalah mata pelajaran yang berlaku lokal di raport SP, ya, atau di sekolah. Ya, contohnya misalnya pada pembelajaran di sini untuk kelas 10 SMA itu ada mapel IPA dan mapel IPS. Kalau SD misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau matematika yang mana diajarkan oleh guru kelas, tetapi di sini di raport SP belum ada datanya. Maka di sini bisa ditambahkan mata pelajaran yang belum ada di pembelajaran. Langkahnya, tambah mata pelajaran lokal. Nah, di sini ada beberapa referensi, banyak sekali referensi sesuai dengan data yang diambil dari Dapodik. Ya, silakan dipilih saja. Ya, misalnya saya ingin menambahkan ilmu pengetahuan alam. Kemudian tambahkan lagi, misalnya saya ingin menambahkan, ya, misalnya ini, ya. Nah, oke. Nah, silakan nanti ditambahkan mata pelajaran yang belum ada datanya di data mata pelajaran pada referensi Dapodik. Nah, di luar ini nanti silakan ditambahkan. Setelah mata pelajaran lokal, kemudian ada ubah data mengajar. Nah, ubah data mengajar ini maksudnya adalah untuk Bapak Ibu, ya, di sini kalau misalnya ada perbedaan antara real mengajar di kelas dengan data di Dapodik, Bapak Ibu bisa lakukan perubahan di sini. Ya, misalnya bahasa Indonesia misal, ya, ini di Dapodik datanya ini kalau misalnya ada kesalahan atau misalnya yang diajar adalah oleh guru lokal tadi, bisa ditambahkan atau diubah di sini. Ya, kalau sudah, simpan perubahan. Nah, itu sehingga nanti guru tersebut bisa menginput nilainya. Nah, kalau misalnya belum ada pembelajarannya di sini, ya bisa tambah pembelajaran, pilih kelasnya,
pilih mata pelajaran apa yang belum ada. Ya, ini data mata pelajarannya diambil semua, termasuk juga dari mata pelajaran lokal tadi. Kemudian gurunya siapa. Nah, itu jika ingin menambahkan. Kemudian ubah wali kelas. Ubah wali kelas di sini kalau misalnya ada perbedaan wali kelas di Dapodik dengan yang di real di sekolah, maka bisa dilakukan perubahan di sini. Oke. Nah, caranya klik ubah wali kelas, kemudian pada wali kelas di sini tinggal dipilih diganti sesuai dengan data yang ada. Kemudian simpan perubahan. Berikutnya gabung mapel. Nah, ini berlaku untuk jenjang SMA, yang mana di jenjang SMA ada beberapa mata pelajaran di kelas 10 yang digabungkan. Ya, nah misalnya untuk mata pelajaran fisika, kimia, biologi yang diampu oleh masing-masing mapel, outputnya di raport itu menjadi IPA. Maka di sini silakan digabungkan dulu. Langkahnya klik gabung mapel, ya. Kemudian gabung output mapel. Nah, di sini mapel asalnya adalah mata pelajaran misalnya biologi menjadi apa? Menjadi mata pelajaran IPA misalnya. Nah, ini kemudian di kelas berapa. Jadi sehingga nanti penggabungan mapel itu hanya berlaku per tingkat proses. Ya, tambahkan lagi sekarang misalnya fisika menjadi IPA. Proses dan seterusnya ya. Kemudian di misalnya geografi menjadi IPS. Ya, silakan dilengkapi semua mapel digabungkan. Ya, misalnya ini sudah menggabungkan mata pelajaran. Nah, ini perlu dilakukan sebelum nanti proses input nilai, nanti ini perlu disetting oleh admin. Sehingga nanti outputnya, semua mata pelajaran yang di mapping di sini, outputnya akan menjadi sesuai dengan mata pelajaran yang ditentukan. Misalnya biologi, fisika, kimia menjadi IPA, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi menjadi IPS. Nah, berikutnya mapping raport. Nah, mapping raport di sini itu adalah tujuannya untuk memberikan nomor urut pada mapel raport ya. Pada raport, nah, misalnya kurikulum merdeka tingkat 10. Nah, di sini adalah mata pelajaran yang diajarkan. Nah, sekarang di sini nama lokal di sini apa nama mata pelajaran di raport. Kemudian kelompoknya ini ya, kelompok apa, nomor urutnya nomor urut berapa di raport. Nah, misalkan ini ya pilih kelompok umum di kelas 10, semua umum ya, tidak dikelompokkan. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah semua mapel yang di mapping di sini nanti akan ditampilkan di raport, ditampilkan juga di logger, dan ditampilkan juga di status nilai jika ada data nilainya yang diinput. Tapi kalau tidak mau ditampilkan di raport, maka di sini tidak usah di mapping. Ya, itu contohnya misalnya ada mapel proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di sini tidak perlu di mapping karena tidak tampil di mapel intra. Nah, kemudian matematika di sini, matematika di nama di raport adalah matematika saja, tidak ada umumnya. Kemudian fisika, kimia, biologi di kelas 10 di sini tidak perlu di mapping karena nanti outputnya akan menjadi mata pelajaran IPA ya. Jadi mata pelajaran IPA. Sedangkan demikian juga geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi nanti akan menjadi yang perlu di mapping adalah IPS. Nah, sedangkan yang lainnya silakan di mapping. Nah, kemudian
Nah, kemudian isi nomor urutnya di raport, ya, misalnya ini 1, ya kalau ini pendidikan Pancasila, ya, 2, ya silakan dilengkapi. Ya ini contohnya ya, nanti silakan disesuaikan, simpan. Oke, ini untuk kelas 10 ya. Nah, kemudian untuk mata pelajaran ini nanti akan tidak ditampilkan di Legger juga, tidak ditampilkan di raport. Nah, jika ingin ditampilkan ya, misalnya hanya untuk mengetahui status penilaiannya, nanti bisa dikelompokkan dulu, tetapi ketika saat dicetak nanti bisa dihapus pengelompokannya. Nah, itu trik aja. Nah, kemudian untuk kelas 11 ya, untuk kelas 11 sama juga, nanti semua mapel ini akan deteksi, termasuk juga mapel pilihan. Silakan di mapping, disesuaikan namanya, misalnya ini adalah masuk kelompok umum ya, kalau di kelas 11. Sedangkan ini nanti masuk di mapel pilihan. Kalau mau dikelompokkan seperti ini ya, kalau mau dibuat umum juga dipersilakan, silakan sesuaikan dengan struktur kurikulum yang ada. Nah, ini contoh ya. Nah, kemudian sesuaikan nama mata pelajaran lokalnya, isi nomor urutnya. Oke, kalau sudah simpan. Nah, kemudian, kalau untuk kurikulum yang lainnya ini tidak bisa ya, karena kita hanya fokusnya di sini adalah untuk kurikulum Merdeka. Nah, itu untuk mapping mapa raport. Berikutnya adalah logo sekolah dan Pemda. Ya, logo sekolah dan Pemda di sini tujuannya adalah jika ingin nanti mengubah logo Pemda, kemudian logo sekolah yang ada di halaman depan dari sampul raport ya, nanti silakan disesuaikan ya. Caranya klik di sini untuk data sekolah, di logo Pemdanya klik ubah, pilih logonya ya, logo sekolah atau logo Pemdanya yang ingin ditampilkan. Ya, misalkan ini adalah untuk logo Pemdanya, kemudian misalnya logo sekolahnya ini. Nah, kemudian di sini ada TTD, Capsek, dan stempel jika ingin menambahkan langsung tanda tangan kepala sekolah dan stempel pada raportnya nanti. Nah, ini contoh saja. Nah, kemudian tanda tangan, jika ingin menambahkan tanda tangan untuk wali misalnya, nanti silakan dilengkapi di sini. Yang jelas untuk tanda tangan itu harusnya formatnya PNG ya, formatnya PNG, transparan latar belakangnya. Kemudian untuk kepala sekolah nanti kalau mau diisi stempel langsung silakan, tapi kalau tanpa tanda tangan juga boleh. Berikutnya itu adalah tanggal raport. Nah, tanggal raport di sini adalah untuk menambahkan tanggal berapa raport ini dibagikan. Ya, silakan diisikan tanggal berapa dibagikan, semester berapa, tempatnya, ya, tempat tanda tangan kepala sekolah. Ya, ini contoh ya. Oke, itu untuk referensi lokal ya, nanti silakan disesuaikan.